bertatahkan hasrat, bab 16. Aku mendengar suara dan melirik ke atas. Hanya ada Fan Banghui yang berdiri di depanku, dia menatapku dengan tajam. Entah sejak kapan dia menemukan perkemahan kami. Bahkan sudah menangkap Miao Bing dan Lu Yi. Ada darah yang mengalir dari kepala Bong Hui yang berdiri di depanku. Ekspresinya semakin menakutkan saat dia menatapku. Bang Hui, aku berkata dengan dingin saat menatapnya tajam. Aku tidak pernah menyangka mereka akan menemukan kami dengan cepat. Beberapa hari lebih cepat dari yang kuperkirakan. Chin Fan, kau orang yang tidak bermoral. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Fan Bonghui melepas pakaiannya dan meletakkannya di atas kepala, lalu berjalan mendekatiku. Tidak hanya Fan Banghui yang mendekat, masih ada dua orang pemuda yang juga mengikutinya. Miao Bing dan Yi ditahan oleh kedua pemuda itu. Pakaian mereka sudah dirobek dan memperlihatkan tubuh mereka yang seputih salju. Chen Fan, tolong selamatkan kami. Miao Bing dan Lu Yi berteriak bersamaan saat melihatku. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyaku saat Fan Banghui mendekat. Melakukan apa? Fan Banghui tersenyum sinis. Tentu saja, aku akan menangkapmu. Terakhir kali, aku tidak membawamu kembali. Membuat Tuan Muda Han memarahiku. Kali ini, aku tidak hanya membawamu, tapi juga wanita-wanita ini. Cika Cekai. Wanita-wanita yang benar-benar berkualitas tinggi. Saat Fan Banghui melihat Yo Fei yang berdiri di sampingku, ia tersenyum dengan penuh arti. Baik Abi, Yi, atau Yo Fei, semuanya lebih cantik, seksi, dan menawan daripada wanita-wanita di perkemahan Sang Han. Dua anak muda yang mengikuti Bang Hui terus memandang Yi dan Abing, seakan ingin menenggelamkan diri mereka dalam mereka. Chen Fan, lebih baik kamu ikuti aku dengan patuh. Dengan begitu, pertumpahan darah bisa dihindari. Fan Banghui mendekatiku dan berkata dengan sikap merendahkan, jika kamu tidak bisa menghargai kebaikan kami dan ingin melarikan diri, jangan salahkan kami jika kami bersikap kasar. Lari. Tersenyumku mengejang. Tekadku untuk berjuang terpancar di wajahku. Ingatan tentang apa yang dilakukan Xiang Han padaku masa lalu. Mengapa harus lari? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah salah satu dari kami akan mati. Tiba-tiba, aku mengeluarkan belati yang ada di tanganku dan menyerang Fan Banghui. Suara angin terdengar di telingaku dan belati itu menusuk perut bagian bawah Fan Banghui. Fan Banghui jelas tidak menyangka tiba-tiba aku akan menyerangnya. Sehingga dia agak lengah dan tidak sempat menghindar. Dia pun hanya bisa menyaksikan belatiku menusuknya. Tak lama kemudian, rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke sekujur tubuh Fan Bonghui dari perut bagian bawahnya. Lalu tubuhnya membungkuk dan terjatuh ke tanah. Aduh, sialan, sakit sekali. Fan Banghui meratap kesakitan di tanah. Namun, aku tidak berhenti di sana. Aku melakukan serangan cepat pada dua anak muda lainnya. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, belatiku sudah menghunjam ke arah mereka. Aku tidak mengejar untuk menyakiti mereka. Hanya ingin menundukkan mereka dalam sekejap. Bang Hui dan kedua pemuda itu terkapar di tanah karena tikamanku. Karena pengalaman melawan serigala liar, keterampilanku menjadi lebih kuat kali ini. Chen Fan, Abing, dan Ye berlari dengan terengah-engah ke arahku dan tiba-tiba menabrak tubuhku. Aku memeluk Miao Bing dan Lu Yi sambil menenangkan mereka dengan lembut. Apa yang terjadi sekarang mungkin sudah menakutkan kedua wanita ini, karena tubuh mereka masih gemetar. Tidak apa-apa. Kalian harus tenang. Aku menepuk punggung Miao Bing dan Yi untuk menenangkan mereka. Ah, sakit loh. Tolong. Sementara, aku berusaha menenangkan kedua wanita itu. Bang Hui dan kedua pemuda yang tergeletak di tanah berteriak. Sebenarnya, baik Fan Banghui atau dua pemuda itu hanyalah karyawan biasa.
Bagaimana mereka bisa menerima perlakuan seperti ini? Melihat diri sendiri berdarah dan terluka saja sudah ketakutan. Biasanya mereka begitu sombong dan angkuh ketika menindas orang lain. Tetapi sekarang malah menangis seperti bayi raksasa. Yu Fei, tolong bantu aku. Aku mengangkat kepalaku, menatap Gu Yu Fei dan berkata. Namun, apa yang aku lihat selanjutnya membuatku terkejut. Awalnya, aku ingin Yu Fei membantu mengikat Fan Banghui dan yang lainnya. Tetapi sebelum aku memberitahunya, dia sudah terlebih dahulu mengikat Fan Banghui dengan tali. Kenapa? Tanyaku sambil menatap Yu Fei yang sedang menyibak rambut di dahinya. Tidak apa-apa. Jawabku sambil menggeleng dan terus menatap Yu Fei dengan keheranan. Awalnya, aku menganggap Yu Fei hanya seorang pramugari biasa. Tetapi aku tidak menyangka dia bukan hanya memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar, tetapi juga begitu tegas dan mampu mengatasi preman. Aku sangat terkesan dengan kepribadiannya. Setelah Gu Yu Fei mengikat Fan Banghui, dia berjalan ke samping kedua pemuda itu. Kamu mau apa? Tanya pemuda itu ketika melihat tali di tangan Yu Fei. Dia panik dan berusaha bangkit dari tanah untuk melarikan diri. Namun, Gu Yu Fei dengan cepat merespon dan mengeluarkan suara keras bang. Aku segera menangkap niat pemuda itu, lalu tanpa ragu menendangnya hingga jatuh ke tanah. Dalam sekejap, aku menusuknya 2 kali dengan belati. Jika kamu berani melarikan diri lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku menginjak lukanya sambil mengarahkan belati ke matanya. Tidak, aku tidak berani lagi. Pemuda itu menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit. Saat melihat belati di tanganku, dia langsung lemas dan dengan panik menggelengkan kepalanya, memohon belas kasihan. Kamu juga. Aku berbalik melihat pemuda yang lain dan melontarkan ancaman yang sama. Pemuda itu menutupi lukanya dan mengangguk takut-takut. Kemudian, Yu Fei dengan mudah mengikat keduanya untuk mencegah mereka melarikan diri. Yu Fei mengambil tali untuk mengikat tangan ketiga orang itu menjadi satu. Aku sedikit terkejut melihat Yu Fei yang sangat berhati-hati. Gaya perempuan ini sama sekali tidak mirip dengan pramugari. Alih-alih bertanya pada Yu Fei, saya malah mendekati Fan Banghui. Afan, apa yang kamu inginkan? Wajah Fan Banghui pucat saat melihat saya. Itulah pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan kepadamu. Saya menatap Fan Banghui dan bertanya dengan dingin. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Jika dipikir baik-baik, perkemahan kami masih agak jauh dari perkemahan Song Han. Bahkan jika Xiang Kan ingin memeriksa kondisi di sekitar juga tidak mungkin langsung mencari sampai ke sini. Kami hanya berjalan tanpa tujuan dan kebetulan menemukan perkemahan kalian. Fan Banghui berkata dengan gemetar. Berjalan tanpa pikir panjang? Apakah kamu ingin membuat hantu bodoh? Aku mengejek, lalu tiba-tiba pedang di tanganku menusuk paha Fan Banghui. Ah! Fan Banghui berteriak. Sebelumnya, saat masih bekerja di perusahaan, Bung Hui sering menyulitkanku, terutama setelah pacarku mengkhianatiku dan bersama dengan Sang Han. Dia terus-menerus mengatakan hal buruk tentangku di belakangku, membuatku kehilangan martabat di perusahaan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi, aku sama sekali tidak merasa belas kasihan saat berhadapan dengan Fan Banghui. Maaf, aku tadi juga tanpa berpikir panjang menusuknya. Tetapi aku tidak menyangka akan menusuk pahamu. Aku meminta maaf padanya. Dan dengan cepat menarik pedang itu dari paha Fan Banghui. Ah, jangan. Aku akan memberitahumu. Fan Banghui merasa sakit hingga marah. Zhang Han, dia yang menemukan jejak seseorang di semak-semak di sekitar perkemahan. Fan Banghui sudah tidak tahan lagi. Setelah mengambil napas beberapa kali, dia mengatakan semuanya. Zhang Han juga yang menyadari tali kami berkurang.
Jadi dia menyuruh kami untuk memeriksanya dan hasilnya kami menemukan jejak koper. Ketika mendengar ucapan Fun Bang Hui, aku mengerutkan keningku rapat-rapat dan keringat dingin membasahi seluruh punggungku. Aku selalu mengira Xiang Han hanya anak konglomerat yang tidak memiliki otak, tetapi tidak disangka dia cukup cerdas juga. Sepertinya aku sudah meremehkan Xiang Han sebelumnya. Chen Fan, semua yang kukatakan adalah benar, aku tidak berbohong sedikit pun. Bang Hui melihat aku terdiam, lalu berkata, "Apakah Xiang Han mengetahui tempat ini?" Tanyaku sambil mengerutkan kening. "Tidak, dia tidak tahu," jawab Fan Bang Hui. "Kami semula ingin menangkap kalian dan membawa kalian kembali untuk mendapat pujian. Jika kalian berani berbohong padaku, kalian pasti tahu akan akibatnya," ujarku sambil kembali memandang kedua pemuda lainnya. "Apa yang dikatakan Kak Hui benar, kami tidak berbohong padamu," jawab pemuda yang ditikam 2 kali olehku cepat. "Baiklah, aku akan percaya padamu saat ini," ujarku sambil melirik ekspresi beberapa orang dan perlahan-lahan bangkit berdiri. Dalam situasi seperti ini, mereka pasti tidak akan berbohong pada saya. Di bawah ancaman pedang saya, Fan Bang Hui dan yang lainnya pindah ke sekitar gua. Jaraknya tidak terlalu jauh dan masih dalam jangkauan pandangan saya. Saya masih agak khawatir dengan beberapa orang ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah bawahan Song Han dan sudah menjadi budaknya karena menerima pertolongan Song Han. Selain itu, saya hanya satu-satunya pria di kelompok saya. Takutnya tidak akan mudah menundukkan kepala Fan Bang Hui dan kedua orang ini. Setelah mengikat ketiga orang itu, saya berjalan ke samping Biao Bing dan Yi Yi. Bersambung.